Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Saidah Zahro dengan NIM 21206105. Di sini saya akan mempresentasikan kewirausahaan yang saya jalankan, yakni les privat rumahan atau home privat. Yang pertama, yakni tentang more information owner that. Nah, jadi usaha ini milik saya sendiri, yakni Aini Saidah Zahro. Nah, untuk tempat les privatnya bertempat di Sunan Legowo, Bunga, Gresik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang les privat. Nah, pengertian dari les privat sendiri yakni sebuah program belajar di mana satu siswa dibimbing oleh satu tutor sesuai spesialis keahliannya masing-masing. Selanjutnya yakni tentang kewirausahaan les privat. Nah, pengertian sendiri dari kewirausahaan yakni salah satu jenis usaha dalam bidang jasa pendidikan dengan modal usaha minim namun menguntungkan. Nah, selanjutnya yakni kelebihan dari les privat yang saya miliki. Kelebihan yang pertama yakni peserta didik lebih fokus dalam belajar dan dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Kelebihan yang kedua yakni memberikan transfer ilmu tambahan bagi peserta didik di luar jam sekolah ataupun pendidikan formal. Kelebihan yang ketiga yakni bisa dilakukan dari rumah secara online maupun offline. Nah, jadi kalau secara online pengajar mengajarkan ke peserta didik bisa melalui Zoom, bisa juga melalui video call. Nah, seperti itu. Kalau dilakukan secara offline, peserta didik dapat langsung belajar di tempat yang sudah saya sediakan. Nah, untuk kelebihan yang keempat, proses belajar bisa berlangsung di rumah peserta didik. Jadi, pengajar itu datang langsung ke rumah peserta didik untuk les privat. Yang selanjutnya yakni waktu pelaksanaan dari les privat saya. Jadi untuk harinya Senin sampai dengan Jumat. Nah, untuk Sabtu dan Minggunya libur. Nah, jamnya mulai dari jam 15.00 sampai dengan jam 18.00 WIB. Nah, untuk tempatnya ada 3 tempat, yakni ada di daerah Sidayu, ada di daerah Bogor, dan yang ketiga ada di daerah Manyar. Nah, untuk selanjutnya yakni fasilitas yang dimiliki dari les privat yang saya miliki. Yang pertama, satu pengajar untuk hanya satu peserta didik. Fasilitas yang kedua yakni kualitas soal dan kuantitas soal terbaik dan lengkap dan juga terpilih. Nah, fasilitas yang ketiga yakni peserta didik mendapatkan buku-buku modal soal untuk latihan mandiri ataupun bisa digunakan dalam hal belajar mengajar. Fasilitas yang terakhir yakni pengajar bisa mengajar langsung di rumah peserta didik. Nah, selanjutnya yakni biaya les. Biaya les di home privat yakni yang pertama untuk les privat semua mata pelajaran durasi 1 jam per sesi biayanya 150.000. Nah, itu yang kedua yakni les privat pelajaran persiapan ujian durasinya 2 jam per sesi biayanya 300.000. Selanjutnya yakni analisa laba dari wirausaha home privat. Nah, untuk keuntungan per bulannya total pemasukan itu 84 juta. Nah, total biaya produksinya setiap bulannya sebesar 2.400.000. Jadi kalau menghitung keuntungan per bulan, berarti total pemasukan diambil dengan total biaya produksi
yang berjumlah 84 juta ambil 2.400.000, hasilnya 81.600.000 rupiah. Nah, untuk keuntungan per tahunnya berarti keuntungan per bulan dikalikan dengan jumlah bulan dalam setahun, jadi 12 bulan. Totalnya yakni berjumlah 849 juta rupiah per tahun. Nah, jadi itulah laba keuntungan dari les privat yang saya buka ini. Nah, untuk selanjutnya yakni analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Nah, jadi kekuatan dari les privat yang saya buka ini, yang pertama, harga lebih terjangkau. Guru pun datang bisa ke rumah peserta didik. Orang tua pun dapat memantau anaknya belajar secara langsung. Bisa atur jadwal sendiri, dan paling penting pembelajarannya sangat menyenangkan. Analisis yang kedua yakni weakness atau kelemahan. Kelemahan dari les privat yang saya buka ini, yang pertama, pemilihan jadwal tidak bisa bertabrakan dengan jam kuliah para pengajar. Jadi kalau pengajar atau guru yang ada di les privat saya ini kebanyakan itu diambil dari mahasiswa-mahasiswa. Selanjutnya, kelemahan yang kedua yakni jarak tempuh rumah peserta didik sangat jauh. Nah, banyak sekali peminat dari les privat yang saya buka ini jauh-jauh sekali. Nah, jadi jarak tempuhnya pengajar ke rumah peserta didik itu jaraknya cukup jauh sekali. Analisis yang ketiga yakni opportunity, yakni peluang. Peluangnya, bisnis ini banyak dibutuhkan oleh pendidikan honorer. Jadi banyak guru honorer yang minat untuk mengajar di les privat saya. Peluang yang kedua yakni banyak mahasiswa yang kurang dalam keuangan. Maka kemungkinan mahasiswa mendaftar sebagai guru lebih besar di les privat saya. Analisis yang terakhir yakni threat atau hambatan. Konsumen atau peserta didik diharapkan dari semua kalangan, mulai dari kalangan bawah, mulai dari kalangan atas, karena siapapun pasti membutuhkan pendidikan. Oke, itu tadi penjelasan dari saya tentang wirausaha yang saya jalani sebagai seorang pendidik. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.